Hai. Hai, gua kelihatan hitaman nggak? Iya dong. Karena bajunya putih. Baju gua putih banget nih. Gua pakai baju putih biar gua bisa kelihatan bersih aja. Soalnya gua kelihatannya kotor. Kata orang sih gua kotor. Gue lagi scroll Instagram terus ada namanya victim blaming. Apa tuh victim blaming? Victim blaming itu artinya secara harfiah ya, artinya sebuah perilaku atau perkataan menyalahkan perempuan atas perilakunya dia. Misalnya kayak gini, kalau ada orang pakai baju seksi gitu, terus dibilang disiul-siulin gitu kan. Terus orang bilang salah sendiri kenapa lo pakai baju kayak gitu loh. Oke. Itu yang menurut gua kayak ini orang apaan sih gitu. Lah dia mau pakaian kayak gimana aja juga bebas-bebas aja menurut gua sih. Selama otaknya bersih. Karena dari situ yang gue lihat banyak banget sih orang Indonesia tuh kaku. Iya. Kaku banget. Iya. Kaku banget. Kaku. Sampai yang kadang-kadang nggak salah aja jadi salah. Betul. Misalnya kayak orang di pantai nih. Pakai bikini. Difoto. Terus kata orang lain, pornografi nih. Iya. Lah doi kan di pantai. Iya. Nah itu yang gue bilang tuh, bener gak sih? Iya. Victim blaming tuh berarti ya. Itu. Ada cewek di pantai pakai bikini difoto jadi salah nih. Iya. Ini yang salah nih yang datang moto. Ngapain dia? Kalau kaku jangan ke pantai. Iya, kalau kaku di rumah aja, jangan ke pantai, beneran deh. Iya, gue tuh suka heran sama orang-orang yang kayak gini tuh. Bisa gitu ya orang menyalahkan orang lain atas perilakunya yang menurut orang itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ya normal-normal aja. Ya contoh gini deh, simpelnya deh ya. Gue nggak mau dibilang menyalahi peraturan agama nih. Kita terlahir bugil. Kita lagi kecil pasti menurut gue pernah dimandiin bareng sama anak tetangga, sama anak temen nyokap lo, atau sama saudara lo yang notabene beda kelamin. Bugil nggak lo dimandiin? Kalau lo pakai baju berarti lo bukan mandi. Iya, itu namanya hujan-hujanan. Itu namanya kehujanan. Iya. Nah, kan kita itu di saat kecil kita bugil mandi bareng itu nggak ada otak kita jorok. Nggak ada otak kita kepikiran, aduh nih orang bohai banget gitu. Enggak ada. Aduh nih orang nih cakep banget di badannya. Kagak ada. Sebenarnya berarti yang salah itu semakin kita dewasa, semakin kita berpikiran jorok. Emang otaknya yang ngeres. Nah, jangan salahkan pola pikir lo yang salah kepada diri orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Iya. Dia bener pakai bikini ke kolam renang. Betul. Kecuali kalau dia pakai bikini ke mall, itu lo boleh salahin. Jangan salahin orang-orang yang berpakaian di tempat yang semestinya, tapi tidak seperti yang lo harapkan. Karena itu orang bukan diri lo. Itu orang nggak tahu yang lo pikirin. Bener nggak lo? Iya bener. Lu gini deh, secara lu deh, menurut lu mau nggak bini lu pakai bikini? Nggak mau. Lu nggak mau bini lu pakai bikini di tempat umum? Nggak. Itu hak lu bukan? Hak gua. Itu nggak salah menurut gua. Karena itu bini lu. Tapi di saat tiba-tiba bini gua pakai bikini, lu bilang salah, itu yang menjadi salah. Pak, intensi gua ke arah sana. Benar. Di saat sesuatu yang bukan milik lu melakukan hal yang tidak lu inginkan, lu jangan atur-atur. Iya benar. Bener kan? Tiba-tiba bini lu nggak pakai bikini, terus gua bilang, "Weh, ini pantai bos, suruh pakai begini bini lu." Lu mau? Nggak mau juga. Jangan. Nggak bisa. Jangan gitu. Lu nggak boleh nyuruh orang ngelakuin kesalahan atau lu nggak boleh nyuruh orang melakukan kebenaran. Iya betul. Karena benar dan salah itu gimana lu yang menangkapnya. Karena itu semua persepsi itu bebas. Kita semua lahir dengan hak masing-masing. Iya, karena ada hak asasi kan. Karena ada hak asasi manusia. Betul. Manusia itu bebas, bumi itu bulat. Lu mau ngapain terserah. Selama tiba-tiba nih orang pakai bikini ngerugiin keluarga lu, itu salah. Lu boleh beropini, boleh. Tapi jangan membuat orang itu menjadi salah atau menjadi benar. Atau lu nggak boleh beropini secara anarkis. Ada orang pakai bikini, lu bakar ban depannya. Emang lu pikir dia DPR, lu bakar ban depan dia? Nggak boleh bos. Karena apa ya, semua orang punya haknya. Bener. Bener nggak sih menurut lu? Bener. Karena ya memang baik lagi, lu boleh beropini. Tapi jangan mendikte orang bahwa lu salah. Atau membatasi orang. Karena di saat kita membatasi orang, lu mau nggak dibatasin? Betul. Nggak mau. Kalau gue sih nggak mau dibatasin karena gue orangnya nggak terbatas. Ya lihat aja di gaya berpenampilan gue. To infinity and beyond. Nah, gue Buzz Lightyear sebenarnya waktu kecil. Cuma
di kehidupan selanjutnya gue gagal jadinya begini. Ya lu paham lah, dimana lu pingin berkreasi kepada tubuh lu atau lu pingin memaksimalkan potensi yang lu punya di Betul. sini lo. Ya kali tiba-tiba ada orang bilang, bro, nih kayak gue nih punya rambut begini nih. Bukan apa-apa, kata orang kan rambut lu kemajuan. Mundur bos. Bukan rambut gue yang kemajuan. Jadi lu nggak pernah tahu kalau orang misalnya tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang dia pakai baju tank top, mungkin karena dia punya tangan bagus, mungkin dia punya bagian badan yang di atas bagus, makanya dia pengen menonjolkan. Tapi di bawahnya dia pakai rok panjang, atasnya tank top, berarti kan dia pengen menonjolkan kelebihan dia. Betul. Itu tuh bebas kalau menurut gua, nggak boleh kita sih batasin orang. Iya betul. Kecuali itu bini lo atau itu suami lu boleh deh, karena itu keluarga lo. Tapi di luar keluarga lo, hargailah kebebasan orang dalam mengekspresikan diri. Itu sih. Nah, balik lagi ke victim blaming nih. Victim blaming sih artinya ya yang tadi gue sebutin gitu. Suatu perkataan atau sikap kepada perempuan bahwa perempuan itu salah. Gue punya opini sendiri. Victim blaming tuh kayak gini gak sih? Kalau misalkan ada ibu-ibu ke pasar, pakai emas, terus dijamret. Terus ibu-ibu itu tuh malah disalahin. Bu, kenapa ke pasar pakai emas sih? Lagian salah sendiri. Ya dijamret kan tuh, kayak gitu tuh. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh kenapa sih harus komentar kayak gitu sih? Kalau gue pribadi sih gue yakin yang ngomong nggak punya emas. Karena kalau di mana lu punya emas, ya pasti lu pingin pakai. Betul. Lalu ngapain beli sesuatu yang nggak mau lu pakai? Gitu aja deh. Mau itu emas, mau itu kolor, even sandal swallow. Lu beli aja lu pingin pakai. Iya. Orang tuh punya komentar tuh aneh-aneh kadang tuh. Gue nggak suka banget. Kalau yang gue lihat yang aneh itu bukan komentarnya. Apanya? Pola pikir. Iya. Makanya di sini kita pengen ngebahas soal mindset. Karena kadang-kadang mindset orang itu agak miss menurut kita. Mungkin ya kita nggak bilang mindset kita yang terbaik, tapi mindset kita ini gue yakin lebih luas. Gue nggak bilang yang terbaik, tapi luas. Mungkin dari teman-teman ada yang sependapat dengan kita gitu. Tapi teman-teman belum bisa aja menyuarakan. Misalnya gini deh, kalau teman-teman dapat penolakan atas pola pikir kalian yang menurut kalian itu sebenarnya gue masih di pet kok, gue masih di jalur yang tepat. Iya. Coba ceritain case-nya kalian kayak apa. Gue pengen tahu. Komen deh di bawah deh. Iya kan? Gue balas satu-satu karena gue ngerasa keganggu banget. Gue pakai tindik dibilang kayak cewek. Emang lu pikir semua orang yang bertindik itu cewek? Enggak juga. Betul. Enggak juga. Gue pakai tato dibilang orang anarkis. Salah dong. Kalau gue memandang ini sebatas seni, gimana? Iya, bahkan permen karet aja ada hadiah tato. Nah, ayo lu mau ngatain permen karet itu anarkis? Ya kan nggak mungkin. Makan, awas. Gua yakin nih, yang nonton nih pasti kalau bilang anarkis ya, lu pasti pernah makan. Zaman kecil lu nggak mungkin nggak makan tuh permen. Kalau enggak sih berarti lu alergi gula. Karena gue punya temen yang alergi gula. Udah gitu kalau kayak ada ibu-ibu, balik aja kayak ibu-ibu dirampok atau dijamret gitu, terus ngomongnya ya dilawan dong. Emang tuh ibu gimana pernah cara ngelawannya? Karena ikut pelatihan MMA. Iya, karena yang pernah gue baca gitu, ada yang namanya sonic immobility. Oke. Sonic immobility itu satu proses biologis dari tubuh kita. Dimana kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ketika bahaya itu datang. Nge-freeze. Jadi kalau kita syok, kita ngelakuin tubuh kita dan otak kita ngelakuin freeze gitu ya. Iya, dan itu hal yang umum dan semua orang pasti begitu. Kayak misalkan lo kaget nih ngeliat setan gitu, lo nggak bisa lari. Nah itu sonic immobility namanya. Tapi orang jarang ngeliat gue terus kaget nggak bisa gerak. Karena yang lihat setan. Oh iya, yang ngeliat berarti lebih setan ya. Dajjal. Gue nggak bilang nih. Gue nggak tahu siapa, pokoknya ada lah kalau ngeliat gue nggak kaget berarti lu lebih setan dari gue sebenarnya. Nah, kembali lagi ke ibu-ibu yang tadi. Kalau ibu-ibu dirampok terus dia nggak ngelawan, dibilangnya kok nggak dilawan sih? Maaf nih, sampai bahasan lu, gue ada satu nih. Coba kita sedikit berpikir ya, harta nggak dibawa mati. Itu di semua agama diajarin. Harta itu tuh cuma titipan, amanah doang. Iya, lu bisa bagi, syukur, enggak ya lu egois. Iya. Menurut gua, di saat terjadi tindak kriminal kepada diri lu atau kepada satu personal dan dia selamat, sampai situ harusnya kita merasa bersyukur karena tidak terjadi apapun kepada diri kita. Nyawa lo cuma satu, YOLO. Nyawa lo nggak bisa lu bayar berapapun. Iya, bos. Jangan sampai lu nyari harta kedepanan sampai akhirnya di saat lu terlalu depan, leher lu lo sakit. disikat. Lu sakit, nggak usah disikat deh. Lu sakit, udah banyak kejadian orang muda sekolah, tua nyari duit, di saat senja dia sibuk
pakai duit semua yang dia udah dapetin semasa hidupnya buat mencari umur untuk memperpanjang hidup. Jadi di saat barang lu hilang, bersyukurlah kalau menurut gua. Karena Tuhan masih sayang sama lu, nggak biarin terjadi sesuatu kepada badan lu atau nyawa lu. Menurut gua di sini pembelajarannya pribadi ya, gua pribadi nih. Di saat ada tindak kriminal terhadap diri lu tuh ibu-ibu atau seorang wanita atau seorang pria deh, tubuh lu tidak apa-apa. Di situ pembelajarannya, percayalah, berarti lu harus lebih sering beribadah sama Tuhan. Karena ternyata Tuhan masih sayang sama lu orang. Lu nggak kenapa-napa, harta bisa cari, bro. Iya. Beneran deh, menurut gua harta bisa cari. Tapi jangan lo bilang lo sedang diuji tapi lo jarang ibadah. Ada, itu bukan lagi diuji. Lu bukan lagi diuji, kurang amalan, Bos. Amalnya banyak-banyakin, kakak. Iya, makan lo sendirian. Kita itu manusia harus saling berbagi. Dimana kita lupa berbagi, kita akan dibagi secara paksa. Mungkin lewat jalan kekerasan. Itu sih teori gua. Lu mau bilang gua salah, itu yang gua tunggu. Kasih tahu gua di mana gua salah, di mana gua. Karena menurut gua semua orang itu terlalu kaku ngeliat semua hal. Iya. Orang cuma takut bersuara sampai akhirnya, oh iya yang itu katanya ajarannya bener, yang itu katanya ini bener nih ilmunya. Kalau menurut gua enggak sih. Lu semua bener kok, tapi lu pada nahan aja untuk bersuara. Suarain dong suara lu. Di sini gua pengen ngobrol sama kalian semua. Kita nih pengen ngobrol sama kalian. Jadi komen di bawah, kasih tahu kita apa sih yang paling ngeganggu di sini lo? Apa sih yang mengganggu menurut lu? Ini mindset nih orang kok ganggu sih? Tapi kita tetap dalam tahap menghargai lo. Kita nggak boleh nggak menghargai karena semua orang itu benar. Tergantung siapa yang ngucapin. Kalau diri yang ngucapin udah pasti benar. Nah, selama dia ucapin di pikiran, di rumahnya, nggak kepada siapapun, dia benar. Balik lagi nih ke victim blaming tadi. Kalau menurut gue ya, kalau lu pernah ngelakuin itu, minta maaf deh sama orangnya. Bener sih. Iya nggak sih? Mawas diri deh. Kalau misalkan sampai sekarang masih lo lakuin atau sedang lo lakukan, kurang-kurangin deh. Karma, bos. Gimana bisa dikurangin? Kalau udah salah? Iya sih. Ya seenggaknya lo minta maaf deh. Iya, setidaknya kita sadar. Nggak usah minta maaf. Kalau lu nggak bisa minta maaf, lu sadar deh. Lu sadarin mawas aja. Diri dulu deh. Yang kita lakukan itu belum tepat. Karena lu mau nggak sih? Kita semua terlahir dari seorang wanita. Wanita itu harus kita perlakukan seperti layaknya seorang. Karena dia itu yang bikin kita terus ada. Manusia itu terus ada karena seorang wanita. Betul. Lu semua laki-laki, kayak gua sama dia, gua laki-laki, gua sama dia. Gak akan bisa. Jangan bisa. Laki-laki itu gak akan bisa punya keturunan. Kita bukan amuba. Iya kan? Iya. Kalau amuba nggak apa-apa ngebelah diri. Belah, bos. Kalau kita nggak bisa. Makanya kita harus memperlakukan seorang wanita selayaknya, selama wanita itu layak diperlakukan seperti itu. Karena ada baru-baru ini nih gue lihat satu kelakuan yang menurut gue tidak layak dia sebagai sosok wanita. Orang tua. Karena dia melakukan hal-hal yang negatif di dalam KRL. Menurut gue itu negatif dong. Karena dia sebenarnya kesel sama orang lain, dia buang ke orang lain yang sebenarnya lagi diem. Gue nggak tahu nih kejadian realnya. Coba yang tahu kejadian realnya soal ada ibu-ibu di KRL sama anak muda. Yang agak main fisik sih. Gue nggak bilang ibu ini salah total, cuma gue bisa bilang kok kayaknya ada yang kurang tepat. Menurut lu pribadi deh, itu kurang tepat nggak sih? Kurang tepat juga menurut gue. Kurang tepat ya? Kurang tepat juga menurut gue. Karena tidak etis. Tidak etis banget. Iya, apa namanya? Nggak perlu kekerasan sih. Iya, itu yang menjadikan tidak etis dengan ya. Lo bahasa aja. Ya, di satu sisi ya Mbak itu juga salah juga. Karena itu kan kursi prioritas gitu kan. Loh, tapi kita kan juga nggak tahu si Mbak ini gimana kalau ternyata lagi hamil. Kalaupun dia nggak hamil ya kita nggak tahu nih. Atau mungkin dia lagi sakit. Atau kayak gimana ya kan? Iya. Kembali lagi ke pelajaran kita waktu kecil. Tenggang rasa. Tapi kalau ada lu orang lagi duduk nggak salah, tiba-tiba lu buang kesel lu sama dia, itu lu yang rada salah sih, gue bilang. Berarti nilai PPKN lo jelek. Iya. Keluarga negaraan lu, wah kacau bos. Kacau deh bu. Iya. Maaf ya bu, bukan kita ngehina ibu. Maaf ya bu, bukannya kita mau nyalain ibu, tapi emang kurang tepat. Jadi kalau buat ibu lihat ini ya, ayolah bu. Iya. Gue yakin ibu lebih baik dari ini. Jadi kayak gitu sih, kayak kurang-kurangin deh victim blaming, kurang-kurangin deh punya komentaran jelek ke orang, ya. Karena kayak gitu. Belum tentu orang lakuin segala sesuatu itu tanpa ada indikasi yang menyebabkan dia melakukan itu. Betul. Dan kepada ibu yang kita komentari tadi, mohon maaf kalau kita masih kurang tepat. Iya. Karena sebenarnya kita hanya melihat dari apa yang ada di media sosial dan di internet. Betul. Ya sama-sama lah kita mawas diri aja lah. Mawas diri, semuanya semoga menjadi lebih baik. Dan untuk ibu dan
mbak yang di KRL itu, semoga hubungan kalian udah kembali baik deh. Betul, sip. Mediasi nomor 1. Ya. Karena semua bisa selesai dengan berbicara. Asumsi tidak menghasilkan apapun, tapi mediasi menghasilkan kerukunan. Ya. Oke. Ya kayak dari kita gitu aja ya. Dari kita sih kayaknya segitu dulu aja. Ya. Mungkin kalau teman-teman punya pola pikir yang lain boleh komen di bawah biar kita bahas bareng-bareng. Atau punya pengalaman yang lain. Iya betul. Ditunggu ceritanya. Kita akan respon pasti. Karena kita suka berbagi pengalaman. Kalau kalian suka, di like, di komen, di subscribe, di share, biar kita bisa terus ngasih kalian masukan-masukan dan pandangan yang berbeda, dan kita pribadi pun mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan masukan-masukan yang baru, sehingga kita bisa berkembang, channel ini semakin berkembang, dan kita bisa terus sama kalian. Sampai situ aja mungkin ya. Iya. Ya, udah. Tungguin video kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.